perbedaan novel lama, novel baru. Nah, pada novel lama, aku ingin mengambil tentang novel Pada Sebuah Kapal. Novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Memang sang suami tidak benar-benar mencintai sang istri, namun ia berupaya mempertahankan rumah tangga mereka. Meski ia selalu dituntut cerai istrinya, istrinya terus melakukan perselingkuhan dengan pria yang juga sedang menghadapi persoalan yang sama, yaitu tidak bahagia dalam rumah tangganya. Dalam tema ini bertema tentang percintaan. Untuk tokoh dan wataknya, si Sri perempuan yang tangguh, lincah, aktif, ramah, dan berkeras kepala. Saputro yaitu berwatak baik hati. Untuk Charles Vincent, awalnya lembut, perhatian, namun aslinya egois, kasar, dan tidak mau mengalah. Michael Tubanton romantis, lembut, dan sangat perhatian. Untuk alur ceritanya, ya alur ini menggunakan alur maju. Untuk latar setting ini ceritanya berganti-ganti terus. Sri kadang-kadang berkunjung ke Semarang, Jakarta, Perancis, Jepang, dan beberapa kota lainnya. Walaupun demikian, setengah bagian dari buku ini menjelaskan tentang keseharian Sri di kapal. Untuk suasananya sedih, hening, tragis, senang atau bahagia, dan haru. Untuk sudut pandangnya yang digunakan dalam novel Pada Sebuah Kapal adalah sudut pandang orang pertama pelaku utamanya. Narator dalam novel ini adalah tokoh utamanya sendiri, yaitu Sri. Menurutku, tujuan pengarangnya menggunakan sudut pandang orang utama pelaku. Menurutku, tujuan pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama adalah agar pembaca hanya dapat melihat dan merasakan secara terbatas seperti apa yang dialami dan dirasakan oleh tokoh Sisri. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini sebenarnya bukanlah bahasa yang rumit. Penulisan menggunakan kata-kata dan struktur kalimat yang merupakan dialog sehari-hari. Untuk amanat yang saya dapatkan dari cerita ini adalah bahwa belum tentu mengenal orang yang kita kenal, dalam artian bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk mengetahui seluruh seluk-beluk karakter orang, kelebihan dan kekurangan novel ini. Hal yang paling terasa saat membaca novel ini adalah kelebihan penulis yang begitu belak-belakan mengungkapkan jalan cerita. Kemudian terdapat diksi yang terasa aneh untuk membaca masa kini dan tata bahasa yang jarang didengar seperti karakter perempuan. Mungkin novel ini bisa menginspirasi kaum wanita untuk tidak terjebak dalam perselingkuhan, apalagi perzinahan. Dan untuk laki-laki, novel ini bisa dijadikan tempat untuk mengevaluasi diri supaya tidak membuat istri kesal. Salah satu yang saya merasakan dalam cerita ini itu pelannya jalan cerita. Itu mungkin kekurangannya ya, karena setiap novel itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurutku, kesimpulan pada novel ini adalah belum tentu kita mengenal orang yang kita kenal, dalam artian bahwa tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk mengetahui seluruh karakter orang tersebut. Sekian dari novel yang lama. Sekarang saya ingin membahas novel yang baru. Judulnya Perahu Kertas. Mungkin dari beberapa kalian sudah tahu judul ini. Nah, untuk isi sinopsis judul Perahu Kertas ini, terdapat 3 tokoh, yaitu Kugi, Noni, dan Eko. Mereka adalah sahabat yang selalu kompak. Kugi adalah gadis mungil
yang suka berhayal. Dia bercita-cita sebagai seorang penulis dongeng. Oleh sebagian orang, cita-cita Kugi ini dianggap aneh. Kugi menganggap dirinya agenda tulus dan selalu menulis surat, lalu melipatnya menjadi paruh kertas, kemudian dialirkan ke sungai agar tersampaikan ke Neptunus. Eko dan Noni adalah sepasang kekasih sekaligus Kugi. Kisah ini berawal saat Kugi diterima kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, sekampus dengan Eko dan Noni. Untuk unsur instruksi dari novel kertas ini, dalam novel ini bisa diangkat bertema sebagai persahabatan. Untuk penokohan, Kenan dikisahkan sebagai orang yang cuek namun tekun. Kugi adalah sosok gadis yang unik dan ceria. Si Noni dikisahkan sebagai orang yang rajin dan disiplin. Untuk Eko dikisahkan sebagai tipe orang yang memiliki sifat penyayang. Wanda tidak jauh beda dengan Eko. Ia memiliki sifat penyayang dan perhatian. Latar tempat dalam cerita ini yaitu di kampus, rumah, dan warung makan. Latar waktunya di siang hari, sore, dan malam. Latar suasananya sedih dan bahagia. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju dan alur mundur. Artinya, dalam cerita ini terjadi flashback dari masa lalu ke masa depan. Gaya bahasa dalam novel ini mudah dimengerti, mengandung majas personifikasi seperti penggalan kata berikut. Perahu itu bagaikan bertanya-tanya padaku. Amanat yang disampaikan dalam novel ini adalah selalu menerapkan sikap sabar dan tabah, karena sahabat dan jodoh tangan kemana setelah kita berusaha. Unsur ekstrinsik novel ini yaitu yang pertama adalah nilai-nilai ekonomi. Kenan hidup dalam keluarga yang berkecukupan atau kaya. Nilai sosialnya mempunyai banyak sahabat dan membantu satu sama lain. Nilai religius ketika Kenan mendoakan orang tuanya yang sedang sakit stroke. Moral saling menghargai, tolong menolong dalam kebaikan, dan rasa saling menghormati. Kelebihan dan kekurangan novel kertas ini yaitu novel ini mengulas tentang persahabatan, dikemas dengan gaya bahasanya yang cukup dimengerti. Novel ini begitu edukatif dikarenakan kita dapat banyak belajar dari novel ini, mulai dari bagaimana kita harus tetap semangat dalam meraih mimpi, serta percaya bahwasannya hidup ini sudah ada yang mengatur. Untuk penggambaran tokoh, latar dan alur begitu kreatif dan jelas membuat para pembaca novel perahu kertas tidak segan-segan untuk bermain dengan dunia imajinasinya dan membayangkan secara nyata apa yang terjadi dalam ceritanya. Untuk kekurangan novelnya, dalam novel ini lukisan cerita benar menggunakan setting tempat sehingga sangat dapat beresiko pembaca akan menjadi bingung dalam memahami latar tempat cerita tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dan konsentrasi tinggi untuk para pembacanya. Sekian dari saya yang selesai menjelaskan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.